A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Tadarusi tentunya di Islam Itu Indah. Masya Allah, di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentunya dengan guru-guru kita. Ada Ustadz Maulana, ada Ustadz Syam, ada Habib Muhammad Syah. Boleh tepuk tangan dulu Bu. Masya Allah, semangat ya Bu hari ini. Semangat, Masya Allah. Nah, jamaah yang ada di rumah, di dalam kehidupan itu memang tidak semulus jalan tol. Jalan tol mulus kan? Mulus ya Bu? Atau tidak semulus kulit artis Korea, benar gak Bu? Waduh. Nah, suka ada aja musibah atau cobaan yang menguji kita di dalam hidup, benar gak Bu? Benar. Nah, jamaah yang ada di rumah juga nih, kita juga sering mendengar sekarang ada berita banyak banget, mulai dari kebakaran, kemarau, air susah, dan ini nih polusi. Anak saya di rumah pada sakit, semuanya saya juga nih masih agak bindeng karena memang lagi parah banget. Nah, makanya jamaah yang di rumah banyak banget yang bertanya, Kak, ada nggak sih misalnya doa-doa yang bisa menolak bencana dan musibah? Wah, ada nggak kira-kira? Tentunya ada dong, karena Islam Itu Indah selalu mendengarkan apa kata jamaah yang ada di rumah. Hari ini kita akan bahas tema yang luar biasa, temanya adalah doa penghindar segala bentuk bencana dan musibah. Masya Allah, ini penting banget, tepuk tangan dulu dong Bu. Ini Masya Allah nih jamaah yang di rumah juga kencengin volumenya, yang lagi masak, yang lagi nyapin, buat anaknya sekolah siapin nih. Kita akan sama-sama bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah nonton, ini ada tayangan mengenai kebakaran yang dahsyat banget yang terjadi di Hawaii, Amerika. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Aduh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini katanya korban jiwanya itu hampir 60 sekarang, ya Allah. Itu sampai orang berenang ke laut. Iya, saking mungkin udah panik kali ya, api makin membesar. Aduh, ini kita memang bicara soal api bahaya banget ya kadang, karena di rumah juga bisa loh Bu, hati-hati misalnya lupa matiin kompor atau gas yang bocor gitu. Nah, Ustaz Syam, ada gak sih katanya sebuah ayat indah Masya Allah di dalam Al-Quran untuk menghadapi setiap bencana yang terjadi, dan khusus berarti musibah kebakaran. Katanya Rasulullah SAW telah memberitahu doanya apabila bisa dibaca, katanya insya Allah bisa menghindarkan kita dari musibah kebakaran. Nah, mau tahu dong Ustadz, silahkan guruku. Silahkan dibuka Al-Qurannya, surah Al-Baqarah ayat 155. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi surah Al-Baqarah ayat 155. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155, ayat yang populer yang kita dengarkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia dengan ujian yang benar-benar sedikit. Kenapa? Karena Allah katakan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, hanya sebahagian, hanya sedikit di antara ketakutan, kekhawatiran. Masalah kebakaran ini tentu saja mengkhawatirkan kita semua. Orang semua takut akan kebakaran ini, orang takut akan kehilangan nyawa, orang takut akan kehilangan harta benda. Lalu subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan baginda Nabi SAW, karena Rasulullah SAW, sesungguhnya Nabi SAW yata'awwadz, berlindung daripada hal-hal berikut ini. Apa yang diminta perlindungan oleh Nabi SAW? Sama-sama kita baca, Bu. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daraki asyaqa wa su'i al-qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari susahnya bala bencana. Jadi bencana itu menyusahkan diri, Nabi berlindung kepadanya. Kemudian aku berlindung kepadamu ya Allah daripada tertimpa kesengsaraan. Ada orang sengsara dalam hidupnya. Kemudian wasu'il qada, dari keburukan qada. Orang bermaksiat itu keburukan qada, ya, takdir dia berbuat maksiat. Dan kemudian yang terakhir wasyamatatil a'da, daripada kegembiraannya musuh-musuh. Artinya kita berlindung kepada Allah. Dan Nabi SAW kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berlindung daripada 4 hal yang tadi. Masya Allah. Nah itu mungkin pentingnya kekuatan doa. Kadang kita sebagai manusia asuransi apa segala macam, tapi lupa berdoa sama Allah yang memiliki maha kekuatan ya Ustaz. Iya, dan semua itu adalah sesuatu yang harus dihindari. Betul. Baik, terima kasih Ustaz Syam. Baik, sama-sama. Tepuk tangan dulu buat Ustaz Syam dong. Masya Allah. Baik jamaah yang ada di rumah, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Masya Allah. Kita panggilkan dulu guru kita Ustadz Maulana. Ustadz Maulana, mohon izin. Ustadz, kita tadi bicara yang sedih-sedih soal kebakaran. Nah masih ada yang lebih sedih lagi. Efek dari kebakaran itu kita kehilangan. Efek daripada kebakaran. Harta, benda yang paling sedih kalau kita nauzubillah gitu ya, harus kehilangan orang yang kita sayangi. Nah Ustadz Maulana izin dong. Ada gak sih doa singkat yang bisa diamalkan saat ini? Misalnya kalau kita habis kebakaran terus kehilangan sesuatu atau seseorang. Nah ini doanya apa sih Ustadz Maulana? Nah ini mohon penjelasannya. Sebelum saya jawab, ibu-ibu tahu nggak doanya apa? Tuh nggak tahu. Baiklah, saya beritahu. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kadangkala kita lupa bahwa sebenarnya ada yang harus kita pegang, yakni yang namanya doa. Doa silahul mu'minin. Doa itu senjatanya. Ketika kita bingung karena dapat ujian, ketika kita sedih, maka bacalah doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Artinya apa? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari bingung dan sedih. Ada yang bingung? Ada. Ada yang sedih? Banyak. Pernah bingung? Pernah sedih? Yakin? Maka kembalilah kepada Allah untuk meminta perlindungan. Karena ada rahasia di balik setiap ujian itu. Apa rahasianya? Ketika kita bingung, ketika kita sedih, itu menyadarkan diri kita untuk lebih meningkatkan kesabaran kita. Karena ketika kita diuji, kita sebenarnya lagi diberikan pahala. Pahala ketika diuji, jamaah. Pahala ketika menghadapi ujian itu dan diangkat derajatnya. Sekali lagi, diangkat derajatnya. Dan ketahuilah, mohon maaf, yang lebih luar biasa lagi, ketika kita sedih, ketika kita bingung, bisa jadi itu adalah penggugur daripada dosa-dosa kita. Makanya ada dapat pahalanya, ada diangkat derajatnya, dan ada apa lagi Bu?
menggugurkan dosa. Ayo sama-sama kita baca, termasuk yang di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari bingung dan sedih. Nah, inilah doanya yang bagus kita baca ketika kita bingung dan sedih. Aduh, kehilangan, kesedihan, cepat baca ini. Semoga kita mendapatkan kemuliaan daripada ujian itu sendiri. Masya Allah. Jadi mendapatkan kemuliaan daripada ujian. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya kemarin aku tuh sedih, bingung, aku healing gitu liburan. Sampai tempat liburan tetap sedih juga. Berarti bukan itu ya solusinya. Boleh aja sih. Tapi berdoa. sambil berdoa sambil. Kan Nabi juga healing Isra Mi'raj. Oh iya, Masya Allah. Tapi jangan lupa berdoa. Baik, terima kasih Ustadz Maulana. Iya. Tepuk tangan dulu dong Bu buat guru kita Ustadz Maulana. Masya Allah. Ini hari ini Masya Allah nih jamaah yang ada di rumah nih. Siapin catatannya, gedein volumenya nih Masya Allah. Karena penting banget ini bicara soal doa. Banyak banget doa-doa penting yang akan dibahas lagi. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah nonton tayangan berikut ini. Tayangan mengenai ada saudara kita yang dilanda oleh kekeringan. Aduh, sedih banget. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juanda Sidoarjo menyebut puncak musim kemarau terjadi memasuki bulan Agustus ini. Bahkan diperkirakan puncak kemarau ini akan berlangsung hingga September dasarian kedua. Hal ini ditandai dengan peningkatan suhu udara, kelembapan yang rendah, dan berkurangnya awan sehingga panasnya matahari langsung mengenai kulit. Kondisi ini menyebabkan cuaca di sejumlah daerah di Indonesia pada siang hari sangat terik. Di beberapa wilayah Indonesia, tak terkecuali Jawa Timur, bahkan terjadi kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur menyebut sedikitnya 15 kabupaten kota di Jawa Timur sudah melaporkan mengalami kekeringan. 5 diantaranya bahkan sudah masuk dalam kategori tanggap darurat, yaitu Pamekasan, Pasuruan, Mojokerto, Lumajang, dan Jember. Sementara 10 kota lainnya masih dalam kondisi siaga darurat, dan ada 27 kabupaten kota yang masuk dalam kategori kekeringan. Aduh ya Allah, memang Agustus ini katanya adalah puncak dari kemarau Habib. Betul. Kemarin juga aku ke Cirebon kan syuting, ya Allah itu panas banget. Panas ya? Apalagi kasihan saudara-saudara kita yang ada di Jawa Timur tadi ya, udah panas, kering lagi. Nah Habib. Lebih panas mana dari hatiku? Waduh, emang Habib panas ya hatinya? Enggak dong. Habib, bener gak sih katanya ada doa nih, doa terbaik yang diajarkan Nabi kita untuk segera menurunkan hujan agar bencana dan musibah kemarau di Indonesia atau misalnya di seluruh dunia ini segera berhenti. Nah, kira-kira doanya apa? Mohon dijawab Habib, silakan. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Ustadz Mikdad. Bu, buat yang di rumah semuanya, ada nggak doanya? Ada. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma isqina ghaithan mughithan mari'an nafi'an ghaira dharin ajilan ghaira ajilin. Nah, ini doa. Allah mengatakan yursilis sama alaikum midrara. Yang nurunin hujan siapa ibu-ibu? Buat yang di rumah, yang nurunin hujan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita minta, ya Allah berikan kami hujan yang baik, yang bagus, yang rata, ghairu dharin, tidak berbahaya, ajilan ghaira ajilin, yang cepat. Artinya minta jangan sampai doa kita tuh lambat. Itu doa daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, biasanya doa ini juga dipakai ketika sholat istisqa. Saya minta jamaah ke depan. Waduh. Kita jamaah. Ustadz Maulana imam. Ini Ya. contoh. Praktek nih, Masya Karena Allah. harus menukar baju ya. Ya, jangan ditukar. Balik lagi ke rumah Ustadz, repot. Artinya ini sebelum istisqa itu biasanya imam mengajak semua istighfar, berdoa, bertaubat, kemudian dianjurkan untuk puasa 3 hari. Semua keluar daripada ibu-ibu, anak-anak semuanya keluar, yang ada binatang ternak juga
bawa binatang ternaknya Ke lapangan. ke lapangan, semua menuju ke Jadi lapangan. puasa 3 hari dulu. Puasa 3 hari. Kemudian sholatnya sama buat pemirsa di rumah atau di studio, semuanya sholatnya sama seperti sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri. Takbir pertama 7 kali, kemudian takbir kedua 5 kali. Kemudian Maksudnya rakaat pertama. ya, rakaat rakaat pertama 7 kali, seperti rakaat biasa. kedua 5 kali. Nah, kemudian ada yang namanya khutbah seperti sholat Id. Boleh khutbahnya sebelum sholat, boleh khutbahnya setelah sholat. Tapi khutbah setelah sholat itu lebih afdol. Jadi khutbah sholat istisqa itu khutbahnya lebih afdol. Kemudian kenapa Ustaz? Nggak, maksudnya jadi khutbahnya boleh sebelum, boleh Ya, sesudah. boleh sebelum sesudah, atau sesudah? boleh sebelum, tapi sesudah sholat itu lebih afdol. Kemudian khutbah, setelah khutbah nanti imam, setelah khutbah kemudian di khutbah terakhir imam nanti mengharkan imam khutbah kemarin Ustaz. Nih. Ya, khutbah. Ini khutbah Lagi nih. khutbah Yang nih. sesudah Sepertiga salat terakhir, Ya. maka imam waktu mengajak istighfar, memperbanyak istighfar, dia membalik. Ketika imam berdoa membalik ke depan, jamaah juga membalik pakaiannya, bukan pakaian sorban. Sorban, ini yang dibalik. Apa saja iya. yang bisa dibalik. Makanya langsung dibalik. Kalau ada Contohnya ini pulpen, tadi. ya Oh, pulpen baik, yang baik, dibalik. baik. Jangan baju kelamaan. Ya. Baik. Nah, Oh, itu gitu semua. ya. Nah, itu semua yang dianjurkan untuk sholat istisqa. Nah, baca doanya, kita baca lagi boleh nanti doanya. diulang yuk, kita sama-sama yuk. Kita baca doanya, Allahumma sqina ghaithan mughithan mari'an sari'an nafi'an ghaira dhalin ajilan ghaira ajilin. Masya Allah. Waduh, Masya Allah. Udah guru-guru di sini dulu. Nggak apa-apa. Soalnya aku ada pertanyaan sama Ustaz Syam. Ustaz Syam, Oh, siap. kemarin kan kita 17-an ya. Guru-guru, aku berasa nggak sih kemarin ada gempa? Aku lagi lomba makan kerupuk. Tiba-tiba kerupuknya goyang-goyang sendiri jadi susah dimakannya. Kerupuknya kali yang gini. Enggak, beneran. Ada gempa nggak berasa ya? Itu Aku sih bisa. berasa. Habib berasa nggak? Berasa. Tuh berasa tuh kan sama. Itu bisa jadi alarm buat kita. Oh gitu ya. Peringatan buat kita manusia. Peringatan bahwa bumi ini maksudnya udah aduh. Peringatan kalau kita orang baik, alhamdulillah. Kalau kita kurang baik, tambahkan kebaikannya gitu. Aduh, Ustadz ada nggak sih doanya supaya kita dijauhkan dari musibah gempa gitu? Ada dong. Wah. Ayo semua angkat tangannya Angkat sama-sama. tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk tenang, habis ini kita lanjutkan. Tetap Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan guru-guru.